Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sidri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Para pencinta hukum adat Melayu Jambi yang saya hormati, para calon pimpinan Tanah Sebingkah Payung Sekati, Ayi Setitik Telaga Rahmat, Pucuk Jambi 9 Lurah, Pucuk Jambi 9 macam hukum adat, Pucuk Jambi 9 macam rahasia Allah yang terlindung bagi kita. Seperti telah kita ketahui bahwa hukum adat Jambi itu dikenal dengan nama 5 ganjil, 4 genap, 9 sempurna. 5 ganjil adalah pucuk undang dan limo, berisi ayat-ayat sakti, titian teras tanggo batu, 2 cermin gedang tak kabur, 3 lantak dalam tak goyah kaping dak tegansu, 4 kato mupakat, 5 dak lapuk di hujan dak lekang dek paneh. Itu sumber hukum atau sumber hukum adat Melayu Jambi. Rasanya sudah sering saya jelaskan apa pengertiannya satu persatu. Di bawah sumber hukum ada yang disebut dengan hukum dasar, yaitu adat yang 4. Adat yang sebenar adat, adat yang teradat, dan adat yang diadatkan. Yang keempat adalah adat istiadat. Rasanya pada kesempatan ini tidak perlu juga saya ulang karena sudah sering saya menjelaskannya satu persatu. Dari pucuk undangan 4 dan 5 ditambah dengan hukum dasar yang 4, maka lahirlah 9 macam hukum oleh rapat adat yang disebut dengan RBA Bukit Seguntang. Rapat besar adat memotong kerbau tengah 2 waktu itu, menetapkan pegang pakai berupa hukum adat yang 9 pucuk. 5 dari hukum yang 9 itu disebut dengan hukum privat. Yang 4 disebut dengan undang atau hukum publik. Rasanya pun tidak perlu saya ulang karena dalam beberapa kesempatan saya telah menjelaskannya. Di dalam yang 5 tadi ada yang disebut dengan undang 20. Memang undang 20 itu agak susah menguraikannya satu persatu karena dia pakai pasal. Nah, dia terdiri dari undang yang 8 ditambah undang yang 12. Jadi 8 tambah 12 menjadi 20 pasal. Nah, pada kesempatan ini saya akan menguraikan tentang pasal 6. Karena pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 sudah saya uraikan. Sekarang pasal 6. Pasal 6 itu ialah rebut rampas. Di dalam undang 20 disebut rebut rampas mato belala. Jadi mato belala itu mato nengok terbuka lebar gitu, nyela, kata orang kampung itu nyela. Nah, matonya nyela sekali. Nah, itu belala namanya kan, tanpa berkedip-kedip. Nah, itu. Dalam pasal ini ada 2 macam. Pertama rebut, yang kedua rampas. Apa perbedaannya? Rebut yang diatur dalam pasal 6 ayat 1-nya ialah mengambil harta orang lain dengan mempergunakan akal yang sehat, menggunakan perasaan, menggunakan kesempatan, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi enak sekali
cara mengambilnya. Orang tidak merasa kehilangan, orang tidak merasa rugi, tapi harta dapat. Jadi uang di kantong orang berpindah ke kantong kita. Nah, inilah rebut. Kemudian ada yang disebut rampas. Kalau rampas ini menggunakan kekerasan. Apakah main gertak-gertak saja dengan menakut-nakuti, atau dengan paksa, dengan kekerasan sekali, dengan kesaran fisik. Nah, itu rampas. Maka dikatakan rebut rampas mata begini ya. Kamu mau serahkan harta kepada kamu, sayang nyawa sayang harta. Nah, kan begitu, ada gertak-gertak begitu. Nah, itulah rampas. Nah, pada bagian yang pertama tadi, pasal 6 ayat 1 yaitu rampas, yaitu rebut. Rebut mengambil harta orang dengan menggunakan perasaan, pikiran, kesempatan secara baik sekali. Nah, dia terbagi kepada 5 macam. Pertama, ialah yang disebut di bawah pikat, di bawah langau. Ada yang tahu di bawah pikat, bawah langau ini? Yang disebut di bawah pikat, di bawah langau, orang yang dipercaya menjaga barang, apakah itu kas masjid, apakah itu berupa seperti motor, dipercaya menjaga barangnya. Pakai saja motor saya ini, kamu kalau hilir mudik tidak apa-apa. Nah, kira-kira itu. Jadi orang menyerahkan barang kepada si korban, si pelaku ini dengan sukarela saja. Nah, itulah yang disebut bawa pikat, bawa langau. Tiba-tiba barang ini hilang. Tiba-tiba barang ini dijualnya. Tiba-tiba barang ini digadaikannya, dipindahkannya, sehingga barang itu tidak dapat dinikmati lagi oleh pemiliknya. Nah, ini yang disebut di bawah pikat, di bawah langau. Orang yang menjaganya, yang menjual, yang menghilangkan, menggadaikan, dan sebagainya. Nah, di dalam negara kita disebut dengan penggelapan. Penggelapan ini diancam selama 4 tahun kurang lebih karena melanggar pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu. Kalau di dalam hukum adat dikatakan rebut, rampas yang tergolong kepada kejahatan di bawah pikat, di bawah langau, atau penggelapan, melanggar pasal 6 ayat 1 sub 1 Undang 20 itu. Lalu apa hukumannya? Dalam adat disebut hilang sebab bakaranu, benda tadi, maka dia dihukum beras 20 gantang, kambing 1 ekor, kecik babatu, gedang babungkal baiko bagopalo, didendo dengan emas 20 emas, berarti 50 gram, dan dibebani membayar ganti rugi sebanyak barang yang telah pergi itu. Kalau motor ya ganti motor, kalau uang 1 juta gantilah 1 juta, kalau uang 100 ganti 100, gitu kira-kira. Nah, itu yang disebut di bawah pikat, di bawah langau. Kita dipercaya menjaga barang, tapi barang itu hilang, kita sendiri yang menjualnya. Nah, ini kan pagar makan tanaman, tongkat membawa rebah. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua disebut dengan umbuk umbai. Nah, umbuk umbai budi merangkak, kan begitu. Umbuk umbai itu apa? Umbuk umbai itu penipuan. Penipuan itu apa? Penipuan itulah yang disebut dengan adalah rangkaian kata-kata bohong kepada orang, sehingga orang yang mempunyai harta yakin lalu menyerahkan hartanya kepada orang yang melakukan umbu-umbai, pada orang yang bicara dengan kata bohong tadi. Mereka dirayunya. Misalnya kamu udah punya uang 20 juta. Bulan depan ada penerimaan pegawai negeri.
saya dekat dengan dirjen ini, kamu bisa masuk. Lalu orang itu terayu, masuk akal menurut pikiran mereka, dan mereka sadar, saya tamat sekolah ini mungkin bisa, ini cocok nih, kasihnya uang itu. Padahal itu hanya tipuan belaka. Itulah yang disebut dalam adat Ummu Umayyah atau penipuan dalam negara kita ini. Nah, kalau dalam negara kita ini yang seperti ini diancam dengan hukuman selama 4 tahun, melanggar pasal 378 KUHP. Itu. Dan kalau di dalam adat perbuatan Ummu Umayyah ini dikatakan telah melanggar pasal 6 ayat 1 sub 2 Undang 20, maka dijatuhkan hukum kepada mereka ini karena hilang sebab bakaranu, butak, atau dihukum orang ini dengan kambing 1 ekor, beras 20 gantang, kecik babatu gedang babungkal baiku bekepalo, didendo dengan emas 20 emas, dan diwajibkan membayar ganti rugi sebanyak barang yang di Ummu Umayyah atau barang yang ditipunya. Itu. Nah, itu termasuk rebut. Yang ketiga adalah untung-untungan. Yang disebut untung-untungan itu main judi. Kalau kita main judi, harapan menang ada, harapan kalah juga ada. Nah, itu kan untung-untungan. Apa kalah, apa menang, apa kalah, apa menang. Seperti orang nyabung ayam, orang main dadu, dan sebagainya, banyak macam judi itu. Ada tebak-tebak mangis juga ada, macam-macam lah dengan judi di masyarakat. Ini tidak dibenarkan. Ini dalam adat disebut untung-untungan, dalam negara disebut judi. Nah, maka di dalam negara kita ini diancam 4 tahun penjara, melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan di dalam adat disebut telah melakukan perbuatan rebut dengan bermain judi atau untung-untungan, melanggar pasal 6 ayat 1 sub 3 Undang 20. Maka orang ini disebut hilang sebab bakarano dan harus dijatuhkan hukum kambing 1 ekor, beras 20 gantang, emas sebanyak 20 emas atau 50 gram. Dan barang yang telah dimenangkan oleh orang yang main judi, yang mengajak main judi ini, dikembalikan pada korban. Nah, gitu. Nah, ini diatur dalam pasal 6. Nah, yang ketiga, yang keempat ialah guna-guna atau sihir atau hipnotis. Nah, kan orang sadar tidak mau menyerahkan barang, tapi karena dihipnotisnya, disihirnya, diberinya guna-guna atau diberi minum itu, sehingga orang itu rela saja menyerahkan barang. Mana gelang kamu, dikasihkannya gelangnya, mana nanti buka, nanti ada pencuri katanya, macam-macam lah. Sehingga orang rela saja menyerahkannya karena dia telah terkena pengaruh dari guna-guna tadi, pengaruh dari hipnotis tadi. Nah, orang yang seperti ini berarti akal sehatnya sudah terpengaruh, sudah tidak bisa berpikir secara positif lagi. Nah, hal ini tidak boleh dilakukan. Di dalam negara kita diatur dalam pasal 368. Itu termasuk perbuatan memeras orang, itu ancamannya 9 tahun penjara. Di dalam adat dikatakan melakukan guna-guna sihir ini disebut dengan rampas, termasuk golongan rampas yang kualifikasinya adalah guna-guna, maka dituduh
melanggar pasal 6 ayat 1 sub 4 hilang bersebab bakaranu, maka orang ini harus dihukum dengan beras 20 gantang, kambing 1 ekor, emas 20, dan barang yang telah diambilnya selama pengaruh ini tadi diserahkan kembali. Begitu. Yang kelima adalah perbuatan curang. Nah, apa itu perbuatan curang? Perbuatan curang itu ya kalau angkanya 100, umpamanya seorang bendahara dia membukukan uang, angkanya 100 ditambahnya 01 jadi 10.000, padahal 100 dari asalnya. Nah, ini permainan curang. Ini orang yang punya kesempatan, punya waktu melakukan perbuatan ini dalam waktu yang mungkin tersedia bagi mereka. Ini biasanya orang yang diamanahkan mengerjakan sesuatu atau jabatan sesuatu. Nah, perbuatan curang ini sebenarnya korupsi. Nah, ini diatur dalam undang korupsi. Macam-macam itu. Karena undang korupsi itulah dari tahun 71 saja sudah berkali-kali dirubah, diganti. Nah, karena negara kita ini sangat banyak korupsi. Nah, itu korupsi. Di dalam hukum adat diatur dalam pasal 6 disebut dengan perbuatan rebut yang kualifikasinya adalah perbuatan curang, melanggar pasal 6 ayat 1 sub 5, maka dijatuhkan hukum atau butak. Butak itu kan berhutang, menurut adat berhutang beras 20 gantang, kambing 1 ekor, kecik babatu gedang babungkal baiku bekupalo, dijatuhkan denda 20 emas atau 50 gram emas, dan membayar ganti rugi sebanyak barang yang dikorupsinya, sebanyak barang yang dicuranginya. Nah, gitu. Nah, ini yang disebut dengan rampas. Jadi rampas itu terbagi pada 5 macam. Mengambilnya dengan tenang, menggunakan akal sehat, perasaan, begitu. Kemudian rebut tadi. Ya, bagian pertama rebut. Jadi rebut itu menggunakan akal yang sehat, perasaan yang sehat, ada kesempatan yang baik sehingga orang tidak merasa apa-apa, masa enak saja lalu menyerahkan barang. Nah, ini rebut. Kemudian rampas. Rampas ialah mengambil barang orang lain dengan ancaman kekerasan atau kekerasan betul. Nah, orang lewat, kamu serahkan harta, sayang nyawa sayang harta. Orang takut serahkan harta. Padahal dia belum berbuat apa-apa, harus ngomongin saja, orang itu udah takut. Nah, ada lagi orang tidak mau, tapi berkejar-kejaran sehingga dapat dia barangnya diambil. Nah, ini merampas namanya. Jadi rampas ini di dalam negara kita diatur dalam pasal 365 ayat 2, bisa diancam 12 tahun penjara. Kalau di dalam adat disebutkan rampas itu melanggar pasal 6 ayat 2 Undang-Undang 20, didenda, dihukum atau butak dengan beras 20 gantang, kerbau 1 ekor. Beras 20 gantang, kambing 1 ekor, emas 20 emas, dan barang yang dirampasnya diganti kembali. Tetapi kalau orang ini merampas itu menggunakan kekuatan fisik, maka orang adat boleh menjatuhkan kerbau 1 ekor, beras 100 gantang, didenda dengan emas 20. Nah, begitu. Jadi
tergantung kasusnya. Kalau kasusnya berat, maka hukumnya diberatkan, dibolehkan. Karena itu yang diatur dalam pasal 6 tentang rebut rampas ini. Rebut rampas tentang yang diatur oleh Undang 20. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya tidak bermaksud menggurui para tokoh adat Jambi. Karena saya sudah membaca semua buku-buku hukum adat yang ada di Jambi ini. Tak satu buku pun yang menerangkan ini. Menerangkan detail Undang 20 ini. Tak satu pun. Belum pernah saya ketemu. Karangan sarjana manapun. Belum saya ketemu. Hanya mengatakan rebut rampas. Apa itu? Ya gitu-gitu aja. Termasuk yang ditulis oleh lembaga adat pada tahun 1999 dan 2001. Termasuk yang ditulis dalam sejarah Kabupaten Tebo. Dan ditulis oleh seorang profesor, seorang rektor. Yang sepanjang hukum adat saya katakan itu obscure level, kabur, tidak bisa dilaksanakan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya mohon maaf, saya tidak menggurui para tokoh-tokoh adat yang ada di Jambi ini. Saya juga tidak mengatakan saya pintar, tidak. Saya menemukan rumusan berdasarkan hasil penelitian. Itulah yang saya tuangkan dalam buku saya. Yang terakhir buku saya itu adalah Sumpit Gading Dama Ipuh, Hukum Adat Melayu Jambi. Mudah-mudahan orang Jambi kalau mau menggunakan buku ini bisa mengatur ketertiban masyarakat Jambi ini mulai di kandung ibu sampai di kandung bumi. Sudah saya paparkan segalo nan dapat. Sebaris dak lupa, setitik dak hilang. Ko ado nan talindung di balik daun, tinggal dihunut bakal lamu. Bukan memelau paneh dilekuk, bukan bakuak mandi bakumpai. Kok kurang suko ditukuk, kok jarang suko disisip. Kok hapat suko ditirang turang. Kok bungkuk suko dilurus benar. Suko diules panjang di kampuh liba. Alam tak kembang menyudahi. Tamat kaji kitab dilingkup. Tamat gayung pedang diletak. Hikayat habis sing kita sudah. Sah samo bolonjo batal samo diampang. Yang tinggal untuk non pandai. Titik air bisa batau, orang sekapal jadi termenung. Dalam kelam ilok belampu. Nan setitik jadi laut, yang sekapal jadi gunung. Alam terkembang jadi guru. Balam terbang ke muka pintu. Padi sulit apo dimakan. Alam terkembang jadi guru. Bumi dan langit ada di dalam. Yang benar apa yang saya uraikan ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala yang salah adalah dari saya, Mukhtar Agus Khalif Esa. Kepada Allah saya mohon taubat dari segala dosa-dosa yang saya lakukan. Semoga Allah mengampuni dosa saya. Dan kepada yang sakti keramat mohon tabi. Ko ado nan terlewat terlampau. Kepada sesama insan mohon maaf dari salah kata dan perbuatan. Jangan terjadi rumah sudah tukang dibunuh, baik selesai tukul berdengkang, api padam puntung berasap. Biarkanlah yang berlalu itu berlalu sebagai bumbu dari kehidupan kita. Dibawa air hilir, dibawa tebing runtuh, dibawa angin lalu. Kalau ada mimpi nan buruk, gerak nan salah, mari sama-sama kita buang dengan membaca surat Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.